Gedung Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung merupakan tempat bersejarah pernah dilakukan pertemuan antar negara Asia dan Afrika pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika digelar di Bandung pada 18-24 April 1955 dengan diikuti 29 negara yang mengikuti konferensi ini. Pemirsa, kembali bertemu dengan saya di mana saya kali ini mengulas sejarah Konferensi Asia Afrika pada 18 April 1955. Inilah Gedung Merdeka yang dahulunya bernama Societe Concordia Bandung, tempat di mana Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tahun 1955. Secara umum, Konferensi Asia Afrika merupakan gerakan melawan penjajahan dari imperialis pihak Barat. Yang dimaksud adalah kolonialisme Inggris dan pengaruh kapitalisme Amerika sekaligus menghindari terjebak pengaruh komunisme Uni Soviet. Pemirsa, pada video ini saya agak melebar membahas mengaitkan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dengan situasi politik dunia ketika itu. Begitu pula peristiwa pasca selesainya Konferensi Asia Afrika antara tahun 1957 sampai 1965. Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 merupakan inisiatif pihak Indonesia, Burma, Sri Lanka, dan Pakistan. Nah, beginilah suasana hari pertama Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 April 1955. Ketika Konferensi Asia Afrika di Bandung itu, di Indonesia masih banyak orang Eropa, terutama Belanda dan Inggris. Sebab di Indonesia masih banyak perusahaan milik swasta Belanda, Inggris, Amerika, Perancis, dan lain-lain. Nah, inilah perangko khusus yang sengaja diluncurkan pada hari pertama Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 April 1955. Gambar pada perangko itu menunjukkan simbol kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang lepas dari penjajahan. Konferensi Asia Afrika juga merupakan promosi kerjasama ekonomi dan kebudayaan, apalagi ketika itu banyak negara Asia dan Afrika baru saja memperoleh kemerdekaan. Ini adalah pemberitaan preview pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 Agustus 1955. Pada ilustrasi tampak penonjolan negara Indonesia adalah memunculkan era zaman kerajaan Hindu dahulu. Padahal Indonesia mayoritas penduduknya umat Islam. Nah, inilah poster yang menunjukkan negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Namun pada Konferensi Asia Afrika itu ada dua kelompok negara yang berbeda politis. Ada sejumlah negara terpengaruh komunis asal utara, tetapi di bagian selatan umumnya negara-negara yang anti terhadap komunis. Tampak banyak orang di Bandung antusias ingin melihat sejumlah pemimpin negara-negara Asia dan Afrika. Ketika itu ada kejutan pada hari keempat Konferensi Asia Afrika di Bandung. Pada 21 April 1955, Mufti Agung Palestina Haji Amin Al-Husaini secara tidak diduga hadir di Bandung. Haji Amin Al-Husaini hadir di Gedung Dwi Warna yang juga menjadi tempat konferensi sebagai perwakilan dari negeri Yaman. Kehadirannya bertujuan meminta dukungan terhadap masalah Palestina, kawasan Arab, dan Islam secara umum. Informasi dari masyarakat senior di Bandung, ketika itu ada dua tokoh favorit masyarakat pada Konferensi Asia Afrika, yaitu pemimpin Mesir Gamal Abdel Nasser dan Pangeran Faisal dari Saudi Arabia. Nah, tampak masyarakat Bandung sedang meminta tanda tangan kepada pemimpin Mesir Gamal Abdel Nasser ketika di Konferensi Asia Afrika. Saya memberikan sedikit gambaran soal Mufti Palestina Haji Amin Al-Husaini dan pemimpin Mesir Gamal Abdel Nasser ketika itu. Nah, inilah Mufti Palestina Haji Amin Al-Husaini ketika sedang berada di Bandung pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Ketika Perang Dunia II, Haji Amin Al-Husaini memiliki kedekatan hubungan dengan pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler. Pada tahun 1943, Haji Amin Al-Husaini membicarakan kondisi Palestina yang semakin banyak berdatangan kaum Zionis. Sedangkan Gamal Abdel Nasser dikenal sebagai pemimpin Mesir yang anti-Israel dan Inggris. Nah, yang paling kiri adalah Gamal Abdel Nasser ketika sedang berada di Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Gamal Abdel Nasser memiliki banyak penasehat dari orang-orang Nazi yang pindah ke Mesir sejak tahun 1949. Mereka adalah para mantan tentara SS dan Wehrmacht Jerman di Perang Dunia II yang berakhir tahun 1945. Pemirsa, di antara banyaknya orang Nazi Jerman di Mesir ketika zaman kepemimpinan Gamal Abdel Nasser, salah seorang di antaranya adalah Aribert Heim. Ketika Perang Dunia II, Aribert Heim adalah dokter SS Nazi di kamp konsentrasi Mauthausen, Austria sampai Mei 1945. Ini adalah pemberitaan dari media Der Spiegel Jerman yang menyebutkan Aribert Heim memasuki Mesir pada tahun 1963. Pada tahun 1980, Aribert Heim menjadi mu'alaf alias menjadi beragama Islam dengan namanya menjadi Tarek Hussein Farid.
Masyarakat Mesir lebih mengenal Ari Bertheim sebagai paman Tarek yang sehari-harinya dikenal rajin ibadah di Masjid Kairo, Mesir. Ia kemudian wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1992 pada usia 78 tahun. Pemirsa, kembali kepada Konferensi Asia Afrika di Bandung, inilah suasana hari pertama yang dilakukan pada 18 April 1955. Berbagai publikasi internasional Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 ini umumnya hanya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Yang ini adalah pertemuan membahas kerjasama ekonomi negara-negara Asia Afrika pada 20 April 1955. Melihat bentuk jendela di belakang, saya menduga tempatnya adalah Gedung Dwi Warna Bandung. Saat itu, Gedung Dwi Warna juga digunakan untuk Konferensi Asia Afrika yang sebenarnya merupakan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Kembali kepada suasana Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 adalah sorotan kepada negara komunis Uni Soviet yang melakukan penjajahan di Eropa Timur. Tetapi negara Cina komunis memanfaatkan situasi dengan membuat jebakan pengaruh dan pergebukan baru. Pihak Cina komunis berupaya menjerat sejumlah negara pada Konferensi Asia Afrika di Bandung ini. Pihak Cina komunis melakukan propaganda penyebaran pengaruh melalui Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI. Ketika Konferensi Asia Afrika, Perdana Menteri Cina Komunis Zhou Enlai banyak mendapat kritikan dari negara-negara yang anti terhadap komunis. Pada 19 April 1955, Zhou Enlai dalam mobilnya dikepung dan diteriaki oleh banyak pemuda Indonesia di Bandung. Pada hari terakhir Konferensi Asia Afrika pada 24 April 1955 dihasilkan sejumlah poin penting. Misalnya dukungan kepada Indonesia untuk menguasai New Guinea Barat yang kemudian bernama Irian Barat saat itu masih menjadi koloni Belanda. Nama Irian Barat kemudian berubah menjadi Irian Jaya lalu kini menjadi Papua. Juga meningkat dukungan kemerdekaan terhadap negara-negara di Afrika Utara dan Palestina yang diketahui masyarakatnya beragama Islam. Konferensi Asia Afrika juga merupakan gerakan anti-komunis karena merupakan bentuk baru penjajahan dunia. Namun di tengah gerakan anti-komunis terhadap Uni Soviet, ternyata negara Cina komunis melebarkan pengaruh menyasar sejumlah negara di Asia sekitarnya. Ada juga desakan pengakuan terhadap Cina nasionalis di Pulau Formosa yang kini bernama Taiwan. Diketahui pihak Cina daratan merupakan Cina komunis yang berkonflik dengan Cina nasionalis yang bertempat di Pulau Formosa. Selewat tahun 1955, di Indonesia kemudian terjadi banyak situasi panas terhadap berbagai perusahaan milik swasta Eropa Barat dan Amerika. Pada tahun 1957, di Indonesia menjadi ramai desakan pembebasan New Guinea Barat atau Irian Barat dari kolonialisme Belanda. Pada tahun 1957 sampai tahun 1960-an, banyak perusahaan swasta Belanda, Inggris, Amerika, dan Prancis yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Hampir seluruh perusahaan swasta Belanda yang dinasionalisasi kemudian menjadi badan usaha milik negara Indonesia. Puncaknya di mana orang-orang Eropa, terutama Belanda, kemudian diusir dari Indonesia pada tahun 1958. Setelah itu kemudian terjadi gerakan anti kebudayaan Barat, tetapi pengaruh Cina komunis kemudian masuk sampai terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Kini kita kembali ke Bandung, inilah suasana setelah usainya Konferensi Asia Afrika. Tampak pada sudut jalan ini pada 17 Agustus 1950 sangat banyak orang merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kembali lagi kepada suasana di Bandung pada tahun 1950 atau 5 tahun sebelum Konferensi Asia Afrika. Ketika itu pasukan Belanda sedang ditarik dari Indonesia dan kembali ke negaranya. Berbagai peralatan militer pasukan Belanda ditinggalkan kemudian digunakan oleh pasukan Indonesia. Di kota Bandung setelah tahun 1957 menjadi banyak rumah bekas orang Eropa sipil yang sudah kosong. Sedikit melihat suasana utara kota Bandung zaman sebelum Konferensi Asia Afrika. Ini adalah suasana di Jalan Pasteur Bandung pada tahun 1950. Pada tahun 2001 dibangun Jalan Layang Pasupati dan inilah sudut yang sama pada Juni 2023. Kembali lagi ke Jalan Asia Afrika Bandung ketika masih bernama Grot Pasveh lalu Jalan Raya Pos pada tahun 1950. Dan inilah sudut yang sama pada tahun 2023 ini.
Lokasi ini meninggalkan kenangan sejarah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang kemudian juga sering kembali diperingati pada masa kini. Nah demikian sekelumit sejarah Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Sampai jumpa pada episode berikutnya.